Telogivers, Shalom, guru-guru ikan lele, ketemu lagi Le. Jadi hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang akan menginspirasi kita ini. Ada Desmond, ada Kesini, ada Kesini. Mereka adalah mahasiswa yang telah mengikuti program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang akan menginspirasi kita di hari ini dengan pengalaman-pengalaman unik mereka di hari ini. Boleh disapa dulu Telogivers yang ada di rumah. Halo Telogivers. Telogivers di rumah pasti sangat penasaran dong apa itu program MBKM. Jadi narasumber kita Bu Desmond akan menjelaskan tentang program MBKM itu. Menurut Bu Desmond, MBKM itu apa sih? Halo Telogivers, jadi MBKM itu adalah program yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek pada masa itu melalui Mas Nadiem sebagai Menteri. MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi wadah untuk mahasiswa bagaimana mengembangkan minat mereka selain mereka belajar di kampus, belajar inti dari perkuliahan yang sesuai dengan bidang ilmu, tapi juga bagaimana mereka bisa belajar di luar kampus, tapi juga di dalam kampus tentunya melalui program MBKM ini. Karena MBKM itu ada 7 program yang dapat membantu mahasiswa dalam pengembangan potensinya. Beberapa program diantaranya yaitu ada kampus mengajar. Kalau kampus mengajar ini sendiri lebih fokus ke dunia pendidikan. Jadi mahasiswa akan mengikuti program kampus mengajar dan akan dikirim ke sekolah-sekolah mitra dari kementerian untuk mengajar di sana. Kemudian ada juga program pertukaran mahasiswa merdeka. Pertukaran mahasiswa merdeka ini diikuti oleh mahasiswa tapi dalam lingkup universitas di dalam negeri. Jadi mahasiswa bisa akses ke universitas lain selama 1 semester dan belajar di sana. Bisa sesuai dengan bidang ilmu di universitas asal, tapi juga bisa lintas ilmu di dalam program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Terus ada juga MSIB, Magang dan Studi Independen Bersertifikat. Nah ini keren nih karena mahasiswa disiapkan untuk bagaimana mampu untuk bersaing di dunia kerja. Jadi magang mereka bisa memilih mitra. Mitranya itu bisa di perusahaan, lintas lembaga atau instansi melalui kementerian, tapi juga bisa di berbagai tempat yang menjadi mitra dari Kemendikbudristek dan mengikuti program magang dan studi independen ini. Terus ada ISMA. ISMA ini keren karena selain dalam negeri tadi PMM, mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk ke luar negeri, belajar dengan Universitas Mitra Kemendikbudristek di luar, dengan tujuan utama adalah mereka mampu untuk membawa budaya Indonesia, memperkenalkan budaya Indonesia di luar, dan kemudian mereka juga belajar dari universitas luar, dari negara-negara lain bagaimana untuk memajukan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Terus ada juga program unggulan Wirausaha Merdeka. Nah, mahasiswa diberikan kesempatan untuk bagaimana melihat peluang bisnis. Ini mereka diberikan modal untuk berwirausaha gitu. Jadi sebenarnya MBKM itu sangat keren. Kalau teman-teman ikuti, kalau kita di rumah mau tahu MBKM lebih lanjut, nanti kita cerita-cerita lagi gitu loh. Wah, menarik Bu Desmond ya. Mungkin Telogivers di rumah sudah mulai tertarik. Dan lalu selanjutnya, apa sih manfaat dari program MBKM ini? Ini mungkin bisa menjelaskan. Oke, baik, Telogivers, manfaatnya itu banyak ya. Bukan saja untuk meningkatkan skill mahasiswa, soft skill sama juga hard skill, tapi juga menambah pengalaman bagaimana ketika mahasiswa yang setiap hari menonton di kampus tetapi diberikan peluang untuk bisa keluar dari kampus tersebut dan mencari pengalaman di luar. Nah, Telogivers di rumah sudah tahu kan manfaatnya. Usiuni akan menjelaskan tentang tips dan trik untuk kita mengikuti MBKM. Oke, baik Telogivers. Jadi untuk tips dan triknya, pertama-tama teman-teman harus mencari informasi terlebih dahulu. Misalkan teman-teman bisa kan dari sosial media lihat itu ada akun kampus Merdeka, benar kan teman-teman? Ya, di akun kampus Merdeka itu ada juga beberapa akun program, baik itu magang ataupun kampus Merdeka, mengajar maupun NM, ada beberapa programnya. Teman-teman harus melihat secara intens informasinya, bagaimana informasi update yang terus dikeluarkan oleh program. Di situ ada informasi yang sangat valid dan juga pasti. Nah, ketika melihat informasi dan juga persyaratannya, teman-teman lebih baik mencuri start awal untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Itu menurut saya. Karena dari beberapa pengalaman, untuk mencuri start awal itu baik. Karena banyak sekali mahasiswa yang berminat mengikuti program-program ini. Kalau untuk pengalaman saya di angkatan yang ketiga, itu yang lolos
untuk PMM 15.000 lebih mahasiswa yang mengikuti program. Jadi banyak nih niat mahasiswa. Nah, untuk itu teman-teman harus sigap dan juga aktif mencari informasi update, mengetahui setiap persyaratannya, dan dari persyaratan itu tolong untuk mengisi format pendaftarannya itu dengan baik dan benar, agar nanti setiap pada saat validasi teman-teman tidak terganggu untuk akunnya dan tidak ada masalah apapun. Itu demikian dari tips dan triknya untuk pendaftaran, dan juga ada beberapa tes. Kalau untuk PNM itu ada 2, entah teman-teman berapa waktu itu? Tes wawancara aja. Kalau kampus mereka ada 3 tes. Nah, setiap program itu punya tesnya masing-masing, tapi lebih ke survei kebinekaan dan juga lebih ke PSYAT, itu lebih pada kemampuan seorang dalam mengetahui kekerasan seksual dan lain, pendidikan seksual ya. Jadi itu pendidikan dasar saja. Kalau untuk tesnya itu lebih ke pendidikan dasar saja teman-teman. Dan kalau pada saat tes itu lebih baik on cam, karena mereka memantau. Itu ada beberapa pertanyaan, jawab saja pertanyaan yang teman-teman tahu, tapi belum tentu bahwa harus dikosongkan pertanyaan yang tidak tahu. Jawab saja, karena itu adalah pertanyaan-pertanyaan dasar. Teman-teman pasti bisa menjawab itu, dan itu merupakan poin yang akan menentukan teman-teman lulus atau tidak dalam program ini. Itu saja untuk tips dan triknya. Oke, kalau Givers di rumah kita sudah mengetahui banyak sekali informasi ya tentang program PPKM ini. Namun saya penasaran nih sama Usi Yuni, program apa yang diikuti? Program PMM. Kebetulan program yang diikuti adalah program PMM. Boleh dilihat jelas? Sombong banget. Ya, jadi teman-teman, sesuai dengan jargonnya, bertukar sementara bermakna selamanya. Itu berarti memiliki standar sendiri untuk saya. Karena dalam proses ini, bagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Desmond, mahasiswa punya kesempatan untuk berkuliah di tempat lain, bukan di tempat lain, tapi di kampus lain di dalam daerah, dan juga bisa lintas jurusan, dan juga bisa linear jurusannya. Tapi kebetulan hari itu kampus yang Unit 7, kampus PT Prima itu adalah kampus Erlangga, di mana program studi yang diambil itu lebih ke program studi psikologi dan juga sosiologi. Nah, teman-teman, otomatis ini sangat berbeda dengan program studi asal. Karena bisa dilihat background studinya itu pendidikan agama Kristen, tapi dengan adanya komunikasi dengan pihak prodi itu bisa menyamakan mata kuliah agar mudah di provinsi. Karena setiap program itu pengakuannya 20 SKS, benar kan? Nah, dari 20 SKS itu maka harus mengkonferensi juga dengan mata kuliah yang ada di kampus asal. Jadi bagaimana komunikasi itu diperlukan dalam proses ini, komunikasi diperlukan agar tidak ada kerugian nanti ke depannya. Bisa-bisa kalau ada kerugian kalau tidak diakui 20 SKS itu di PT asal, itu yang menjadi hal yang merugikan. Tapi untungnya waktu itu 20 SKS dari PT penerima itu diakui di PT asal, dan beberapa mata kuliah kalau bisa dibilang ada 8 mata kuliah ambil di 8 SKS di kampus, terus itu di psikologi, terus 4 di psikologi. Tapi dari 20 SKS ini teman-teman ada 4 SKS yang dikhususkan dari pihak program, itu disebut modul Nusantara. Itu merupakan ikonik dari program Kampus Merdeka, khususnya program PMM ini. Karena di dalam modul Nusantara, teman-teman diajarkan untuk bisa mengenal lingkungan sekitar. Karena kan ini beda daerah, berarti kita diajar untuk mengetahui, dan juga kita diajar untuk melihat keadaan daerah setempat, mencari tahu budaya apa sih di mana itu seperti apa, di daerah itu seperti apa. Kebetulan waktu itu di Surabaya, sekalian belajar di kampus yang benar-benar berbeda. Nah, situasi di sana itu sangatlah nyaman. Bagaimana kampus mau terbuka untuk menerima kami dan juga mengajar kami dengan baik. Teman-teman, untuk kondisi kampus itu memang sama seperti kita belajar, mahasiswanya sama seperti kita, tapi mungkin yang berbeda adalah fasilitasnya. Mahasiswa sangat difasilitasi di situ. Itu yang sangat terasa wow. Kalau mau dibilang bagaimana cara pandang di sana, terkhususnya kalau saya cara pandang itu terbuka, melihat mahasiswa. Kalau kayak dalam pandangan, iya mahasiswa ini dia ambis, sedangkan
Kalau mau bilang ya di PT Asal tuh biasa-biasa saja, tapi bukan ambisnya, mereka bersemangat untuk mengikuti setiap pembelajaran. Mereka semua berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan pengakuan dan juga bisa mengikuti setiap proses perkuliahannya itu dengan baik. Kalau untuk modul Nusantara, tadi sudah jelaskan melihat potensi daerah. Pernah sekali ketika kami berkunjung di salah satu desa Bahari, di situ memang desanya biasa-biasa saja. Kalau mau bilang, ya Ambon lebih bagus daripada potensi di sana, baik itu di pesisir. Tapi bagaimana di sini kita disuruh untuk melihat masyarakat bisa mengolah daerah tersebut, mendapatkan pendapatan dan pemasukan mereka itu baik. Karena kebetulan dosen pembimbing hari itu bidang studinya di ekonomi, jadi kami ditugaskan lebih melihat dari segi ekonomi, pendapatan mereka, pemasukan, dan bagaimana mereka bisa mengolah sumber daya alam dan manusia di situ. Itu menjadi lokus kami untuk melihat situasi di daerah tersebut. Selain mengetahui potensi dari daerah yang kami tempati, kami juga diberi kesempatan untuk mengenalkan daerah kami. Waktu itu kalau mau dibilang, teman-teman dari Universitas Erlangga itu banyak dari Medan, Sumatera, sama Makassar. Kalau mau bilang Ambon hanya saya sendiri, terus ada 4 orang mahasiswa dari Maluku Utara. Nah, pernah satu momen kami bersama-sama di aula itu bersama-sama, kami disuruh untuk mengenalkan potensi daerah kami, dan itu merupakan satu pengalaman yang sangat menarik karena ya saya juga mengambil kesempatan untuk memperkenalkan potensi daerah, walaupun belum tahu secara luas bahwa daerah potensi itu secara khususnya gimana, tapi bisa memberikan gambaran secara umum kepada mereka bahwa ini loh Maluku ini seperti ini loh Ambon ini seperti ini, mengenalkan beberapa potensi alam yang ada. Dan orang-orang di situ tertarik. Salah satunya ada, boleh cerita, ada satu dosen pembimbing, kebetulan suaminya itu dari menteri, pokoknya instansi kementerian. Saya bercerita bahwa potensi daerah saya tuh begini. Khususnya tua juga gitu, walaupun belum sampai ke sana, mengenalkan ibu ini loh pantai-pantai kami di sana tuh begini bagus dan indah seperti ini, menampilkan beberapa fotonya. Beliau beberapa minggu setelah itu, ketika kami pertemuan lagi, beliau memanggil saya dan berkata, Yuni, ternyata bagus ya potensi di sana. Saya kemarin sama suami saya pergi ke sana. Wah, itu luar biasa. Saya pun belum sampai ke sana. Terus ibunya cerita, di sana tual tuh bagus, tapi kenapa ya? Mungkin aksesnya yang kurang orang yang mengetahui potensi daerah sana. Terus katakan, iya, mungkin karena kurangnya akses sehingga kurang banyak orang yang tahu. Tapi kalau mau bilang potensi alam yang ada di Maluku itu kaya, banyak sekali hal-hal yang begitu perlu untuk diolah agar bisa menarik minat dari banyak orang melihat potensi daerah kami. Singkat cerita, itu merupakan pengalaman karena bisa mengenalkan daerah sendiri ke orang banyak. Banyak sekali yang mengatakan, oh Banda itu bagaimana indah kan? Kayaknya kan, Banda itu indah loh. Tapi mau sampai ke sana budgetnya berapa ya? Nggak tahu. Budgetnya berapa? Langsung saja ke sana. Karena kalau mau bilang pemandangan ya memang indah, lebih indah pemandangan di timur daripada di barat menurut saya. Tapi itulah, setiap daerah memiliki potensi lingkungannya sendiri, memiliki potensi alamnya sendiri. Cuma tergantung dari bagaimana manusia dapat mengolah potensi mereka. Menurut saya itu untuk pengalaman saya di sana. Wah, Geologivers, ada rasa-rasa tertarik begitu? Selanjutnya kita masih punya 2 narasumber. Saya ingin bertanya kepada Usime. Usime mengikuti program apa? Ya, Geologivers. Kalau saya mengikuti program Kampus Mengajar. Program Kampus Mengajar itu adalah program yang disediakan pemerintah
untuk bagaimana mahasiswa bisa mengikutinya. Dan di situ kami diarahkan untuk turun ke sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan pemerintah, dan pada saat itu kami ketika di sana kami bagaimana membantu proses literasi dan numerasi di sekolah agar meningkatkan literasi dan numerasi di setiap sekolah yang kami turun, karena menurut data yang disampaikan bahwa angka literasi dan numerasinya itu rendah sekali, dan itu membuat rapor sekolahnya itu merah. Dan salah satu hal yang kami harus lakukan di sana adalah bagaimana caranya untuk kami bisa meningkatkan literasi dan numerasi di sekolah itu, serta membuat rapor sekolah itu jangan lagi merah tetapi warnanya dari merah naik ke hijau. Lalu kalau berbicara soal pengalaman, banyak ya teman-teman, tetapi bagi saya pengalaman yang begitu mengesankan ya bagaimana ketika berdiri di depan. Biasanya ketika di kampus itu kami mahasiswa lebih sering untuk duduk santai dan mendengarkan dosen menjelaskan pelajaran yang disampaikan. Tetapi kami ketika turun di sekolah berbeda lagi teman-teman. Ketika kami di sana bagaimana kami diajarkan untuk bisa berdiri di depan, untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah, bahkan juga berkomunikasi dengan para guru. Dan di sana itu banyak pengalaman yang kami dapatkan. Salah satunya itu ketika saya berdiri di depan dan bagaimana bisa untuk menjadi seorang pimpinan di depan, ya dikatakanlah sebagai seorang guru. Berdiri di depan tidak mudah ya teman-teman. Ada nervous, ada banyak rasa ya. Tetapi bagaimana kita bisa untuk menghilangkan nervous, menghilangkan segala hal yang kami rasakan pada saat itu. Lalu bagaimana kami bisa berdiri dengan tegak untuk bisa menunjukkan bahwa kami datang ke sini untuk membantu sekolah itu, untuk mengeluarkan mereka dari apa yang sedang mereka alami. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa angka literasi dan numerasi itu harus lebih ditingkatkan lagi. Dan ketika kami di sana, kami masuk ke pengalaman yang baru, lalu lingkungan yang baru, bagaimana kami bisa menyesuaikan diri. Mahasiswa itu ketika di kampus itu banyak sekali mengatakan bahwa saya bisa, tetapi ketika turun di lapangan tidak segampang itu, tidak mudah untuk membalik telapak tangan karena istilahnya dibilang gampang-gampang susah. Dan itu satu pengalaman yang begitu luar biasa bagi saya. Saya mengajak bagi teman-teman Teologi First, ketika nantinya ada minat teman-teman untuk bisa mengikuti program kampus mengajar ataupun program magang dan juga program pertukaran mahasiswa, itu sangat bagus dan memberikan pengalaman bagi teman-teman semua, agar nantinya ketika teman-teman terjun ke lapangan kerja mungkin suatu saat teman-teman ya sudah bisa-bisa saja karena sudah punya pengalaman yang begitu menarik. Mungkin itu saja sih. Oke, Teologi First, sudah dua yang bisa menginspirasi kita di hari ini, tapi tenang, masih ada satu, Bu Desmond. Bu Desmond ikut program MBKM apa sih, kalau boleh tahu? Kalau saya ikut programnya MSIB, Oh, MSIB. dan Studi Independen Bersertifikat. Kalau program itu tanggung jawabnya apa, perannya apa? Mungkin bisa dijelaskan, dan mungkin ada cerita-cerita unik atau cerita-cerita yang bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Oh, tentu dong. Banyak dong cerita-ceritanya. Teologi First yang penasaran, jangan kemana-mana karena kita akan kembali usai jeda. Oh, enggak dong. Karena enggak dong. Kita langsung aja. Karena MSIB itu adalah program yang sangat karena STB, Magang dan Studi Independen Bersertifikat di bawah naungan Kemendikbudristek, kita di sana bisa magang dan juga studi independen. Nah, dari program ini teman-teman akan dibiasakan untuk bagaimana melihat prospek dunia kerja itu seperti apa. Jadi kalau teman-teman yang kedepannya mau kerja itu udah siap nih, dari melalui program ini teman-teman bisa lihat alurnya itu seperti apa. Karena magang dan studi independen itu dibiayai oleh, bukan dibiayai semuanya, karena magang saja yang dibiayai. Kalau studi independen teman-teman harus menanggunginya mandiri gitu loh. Jadi teman-teman dalam program MSIB ini dari Kemendikbudristek itu akan melihat mitra kerja untuk teman-teman nanti saat meng-apply program ini. Teman-teman akan melihat ada banyak mitra, diantaranya ada kementerian, lintas direktorat atau instansi dan lembaga, tapi juga perusahaan. Nah, itu lebih dari 1.000 mitra yang mendaftar ke Kemendikbudristek dan banyak mahasiswa yang bisa apply ke tempat-tempat kerjanya nantinya gitu.
Selama 1 semester itu saya mengikuti program MSIB dengan mitra utama saya itu dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan di bawah Kemendikbudristek. Nah, di dalam Direktorat Pelindungan Kebudayaan itu saya lalu ditugaskan lagi dalam mitra. Jadi selain magang di dalam magang, tapi juga mitra di dalam mitra, karena saya dari dalam mitranya itu Direktorat Pelindungan Kebudayaan, saya diberikan lagi program baru, magang bersertifikat kebudayaan. Jadi ini MSIB, yang ini MBK. Nah, bingung nggak tuh? Bingung nggak tuh? Nah, teologi first. Jadi sekarang MBK dong. MBK itu magang bersertifikat kebudayaan di bawah Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Saya dikasih tugas di dalam Museum dan Cagar Budaya, karena kita tuh dua. Ada mitra utamanya itu MCB dan juga BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan. Nah, kalau BPK itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi hampir setiap provinsi, ada yang juga 2 provinsi itu jadi satu BPK. Sedangkan kalau MCB itu hanya ada di Pulau Jawa. MCB itu di Pulau Jawa dengan 3 klaster, Museum dan Cagar Budaya klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Kebetulan pada waktu itu saya apply-nya tuh di 2 klaster, tapi yang terpilih di klaster 2. Nah, ini klaster 1 harus pertanyaan kenapa nggak pindah aku nih? Tapi nggak gitu ya. Kalau di klaster 2 itu saya dapatnya itu di ada 4 lokasi yang bisa dipilih. Itu ada Museum Vredenburg di Jogja, Museum Perjuangan di Jogja, terus ada Museum Semedo di Jawa Tengah, dan juga Museum Konservasi, Balai Konservasi Borobudur, itu di wilayah Jawa Tengah juga. Nah, setelah apply itu saya diminta oleh mitra untuk jadi bagian asisten pendata koleksi museum di Museum Semedo di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di sana tuh banyak sekali pengalaman-pengalaman menarik yang saya ikuti. Kalau mau dikatakan ini juga kisah inspiratif, karena pertama saya tuh dari latar belakang pendidikan teologi ya, jadi kita nggak terlalu banyak ketahui hal-hal mendalam tentang museum gitu. Tentang budaya ya? Iya, tentang budaya. Specifically kayak kita belajar budaya baru. Karena di sana, ini kayaknya udah nada mendok banget ya menurut saya. Ada kebawa Jawanya. Iya, masih ada sisa-sisa. Benar, ini kayaknya ini ke bawah loh. Jadi pas waktu itu sampai, ya tak apa katanya itu kita menyesuaikan dulu diri dengan budaya baru. Kan pertama kita dari Maluku, apalagi Indonesia Timur itu beda ya budayanya kita, sampai ke sana. Kalau saya nada bicaranya yang bagi saya itu kayak nada biasa, kayak nada bisik aja, itu kan sangat, bagi mereka itu kayak contohnya kayak saya lagi ngomong gini, Mas, tadi saya ke depan loh tapi tokonya tutup. Mas kok marah ke aku sih? Padahal nadanya bicaranya lembut loh. Karena saya memberitahu dengan baik-baik loh. Tapi ekspresi kita kalau orang Jember kalau ngomong itu kan kayak gimana gitu kan? Keras ya. Tapi hatinya lembut ya. Enggak juga. Tapi gitu loh kalau versi. Jadi kalau di sana tuh berbicara tentang tanggung jawab ya, tentu kalau kita mengikuti program-program pemerintah seperti ini ada tanggung jawab utama kita. Apalagi saya sebagai asisten pendata koleksi itu, kita di sana, saya dan kelima teman dari universitas berbeda, universitas unggulan semua, saya merasa sangat jatuh. Tapi tidak jauh. Harus bangun ya. Jangan, iya kalau tidur terus mati dong. Di sana tugas utama saya adalah menjadi asisten pendata koleksi museum. Dengan ini adalah program langsung dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan, mengingat ada banyak sekali museum di bawah Kemendikbudristek itu yang belum datanya terdata lengkap. Koleksi-koleksinya itu belum terdata lengkap di pusat pangkalan data museum. Akhirnya harus Direktorat Pelindungan Kebudayaan memberikan wadah untuk bagaimana mahasiswa dari kampus mengikuti program MSIB ini dan juga membantu MCB dalam pendataan, sehingga data-data itu bisa terupdate, data terbaru, dan juga memberikan satu data yang terpadu untuk koleksi nasional di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada masa itu. Kalau sekarang kan udah Kementerian Kebudayaan sendiri gitu loh. Nah, jadi teman-teman, di sana juga kita diberikan kesempatan untuk selain mendata koleksi, tapi juga kita ke lokasinya langsung. Jadi karena memang Museum Semedo itu adalah museum yang berada di desa, yang terbentuk dari desanya itu sendiri, karena memang wilayahnya itu wilayah konservasi dan dilindungi.
karena memang asal-asal koleksi itu ditemukan hanya dari wilayah pesisir desa tersebut. Jadi dilindungi dan kemudian dijadikan satu koleksi di museum itu. Jadi kita diberikan kesempatan untuk melihat bagaimana temuan fosil, temuan artefak, temuan koleksi langsung di lapangan di sekitar balai konservasi itu seperti apa, dan itu menjadi pengalaman yang sangat baik bagi saya, dan saya pikir ini juga bisa menginspirasi Theologivers, karena kalau teman-teman mengikuti ini, teman-teman bisa punya banyak kesempatan-kesempatan lain. Seperti saya pernah menjadi pemandu di Museum Semedo, itu memandu pimpinan dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan, dan itu menjadi sebuah kehormatan gitu loh teman-teman. Buat teman-teman di rumah, pengalaman dari Usibu kita ini sangat menginspirasi ya. Banyak sekali pengalaman-pengalaman unik yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Dan teman-teman, program MBKM ini sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang mau ikut, karena mempersiapkan diri kita untuk bisa terjun langsung melihat dunia kerja itu seperti apa. Jadi kita tidak shock ya saat sudah kerja, tidak shock lagi, oh dunia kerja ini ternyata seperti ini, berbeda dengan dunia perkuliahan. Jadi kita sudah dipersiapkan untuk masuk dalam dunia kerja nantinya. Theologivers, kita sudah ada di penghujung podcast ini. Kita akan ketemu lagi dalam part-part selanjutnya. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih yang sudah membagi pengalaman-pengalaman menariknya. Semoga Theologivers di rumah terinspirasi dengan cerita-cerita di hari ini. Nantikan podcast-podcast selanjutnya di part-part selanjutnya. Bye-bye. MS ini bicara lagi. Di sana saya kayaknya cut deh. Sudah dulu sih. Program ini juga terpisah Kasih. Bilang nyamuk, nyamuk, nyamuk.